Maaf, belum dibuka. Oke, udah Bu Ira, Mas Parta, udah. Oke, siap. Ya, silakan. Silakan. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya kepada Pak Sparta dan Ibu Legenda Sukina. Kali ini kita akan melakukan sidang komprehensif atau skripsi atas nama Devita Meliana. Devita 2017 11 12 105. Devita udah siap? Siap ya. Devita, kita kasih kesempatan presentasi kurang lebih maksimal 15 menit, 10 sampai 15 menit, lebih mempresentasikan ke revisi pasca sempro ya, sedang proposal, kemudian Bapak kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh pembimbing dan penguji lainnya. Silakan Devita, saya kasih waktu untuk presentasi. Kalau mau berdoa dulu. Ini langsung dimulai ya, Bu, Pak? Ya, langsung. Sudah terlihat belum, Bu, Pak? Sudah. Di saya udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Sparta, Bu Ira, dan Bu Lady, dan juga Mbak Devita. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang berjudul Analisis Fraudulent Financial Statement dalam Perspektif Faucinas Hexagon Fraud Theory pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang penelitian ini berdasarkan hasil survei ACFI Global menunjukkan bahwa fraud laporan keuangan itu memiliki rata-rata kerugian yang terbesar dibanding jenis fraud lainnya. Lalu dilanjutkan dengan adanya fenomena kasus fraud yang terjadi pada industri pertambangan yaitu tahun 2012 dan 2015 pada PT Garda Tujuh Buana dan PT Timah Persero. Selanjutnya, teori yang saya gunakan adalah teori agensi di mana adanya hubungan aktual antara pemegang saham yang memberikan kewenangan kepada pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Lalu untuk teori fraud yang saya gunakan, ini adalah teori hexagon fraud yang dikemukakan oleh Faucinas tahun 2019. Faucinas menyatakan bahwa terdapat 6 elemen yang bisa menyebabkan seseorang melakukan fraud, yaitu pressure, opportunity, rationalization, competence, arrogance, dan collusion. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis saya, ini hipotesisnya berjumlah 6 sesuai dengan elemen hexagon fraud, namun untuk hipotesis 1 itu saya bagi menjadi 3, dan hipotesis 2 saya bagi menjadi 2. Untuk keseluruhan hipotesis berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan, lalu kemudian untuk efektif monitoring itu berpengaruh negatif terhadap fraud pada laporan keuangan. Selanjutnya, operasionalisasi variabel untuk variabel dependen saya, yaitu fraud pada laporan keuangan. Ini merupakan hasil dari revisi Sempro kemarin, yang sebelumnya saya menggunakan F-score, kemudian saya ganti menjadi menggunakan M-score. Berikut ini merupakan rumus dari M-score. Dan untuk variabel ini merupakan variabel dummy, di mana jika satu M-score lebih besar dari minus 2,2, di mana terindikasi fraud, dan 0 jika M-score lebih kecil dari minus 2,2, indikasinya adalah perusahaan tidak melakukan fraud. Berikut ini merupakan pengukuran untuk variabel independen saya. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan datanya, ada yang pertama, analisis statistik deskriptif, 2, uji regresi logistik. Ini juga merupakan perubahan dari revisi Sempro, di mana sebelumnya saya menggunakan uji regresi linear berganda. Ini merupakan rumus dari uji regresi logistik. Dan selanjutnya ada uji multikolinearitas, lalu ada uji kelayakan model regresi menggunakan Hosmer and Lemeshow, lalu yang kelima ada koefisien determinasi menggunakan McFadden R-square, dan 6 ada uji persentase akurasi prediksi. Untuk pengujian hipotesisnya saya menggunakan uji parsial.
Berikut merupakan hasil sampel penelitian saya yang menggunakan purposive sampling dari 47 populasi sektor pertambangan yang terdaftar di BI, menghasilkan 31 sampel perusahaan sektor pertambangan. Lalu untuk periode pengamatannya 5, sehingga jumlah observasinya 55. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif saya. Yang pertama ada variabel dependent-nya, yaitu fraud pada laporan keuangan atau FFS dengan nilai maksimum 1 dan minimum 0 karena variabel dummy. Untuk nilai maksimum 1 ini atau yang terindikasi melakukan fraud terdapat 58 data. Untuk yang minimum ini 0, yang tidak terindikasi fraud terdapat 97 data, sehingga dapat diketahui bahwa lebih banyak perusahaan yang tidak terindikasi fraud dibanding perusahaan yang terindikasi fraud. Lalu untuk variabel independen yang pertama yaitu pertumbuhan aset atau exchange dengan min sebesar 0,07 dan maksimumnya 1,011 yang diperoleh dari Indika Energi tahun 2017 dan minimum minus 0,43 pada Perdana Karya Perkasa tahun 2019. Untuk independen kedua yaitu leverage, itu minnya 0,5, maksimumnya 1,2 pada Apexindo tahun 2018, minimumnya 0,09 pada Harum Energi 2015. Untuk variabel independen ketiga yaitu ROA, minnya 0,04, maksimum 0,5 dan minimum 0,4, minimum minus 0,43. Itu maksimumnya terdapat pada Bayan Research tahun 2018 dan minimumnya pada Ratu Prabu Energi. Lalu independen keempat yaitu receivable atau perubahan piutang terhadap sales, itu minnya minus 0,089, maksimumnya 0,44 terdapat pada Perdana Karya Perkasa tahun 2018 dan minimumnya minus 0,73 terdapat pada Perdana Karya Perkasa juga tahun 2019. Lalu selanjutnya untuk persentase Dewan Komisaris Independen, minnya sebesar 0,4 atau 41%. Lalu untuk maksimumnya 75% itu terdapat pada Golden Eagle Energy tahun 2015 dan minimumnya 20% pada Vale Indonesia tahun 2019. Selanjutnya untuk independen total accruals dengan min sebesar minus 0,05, maksimumnya 0,26 terdapat pada TBS Energi Utama dan minimumnya minus 0,77 pada Perdana Karya Perkasa tahun 2019. Untuk selanjutnya pergantian direksi ini menggunakan variabel dummy, sehingga jika ada pergantian direksi itu terdapat 79 data dan untuk skor 0 atau minimumnya terdapat 76 data, sehingga lebih banyak perusahaan yang melakukan pergantian direksi dibanding yang tidak. Selanjutnya untuk independen jumlah foto CEO itu minnya 4,6, lalu untuk maksimumnya 20 pada Aneka Tambang tahun 2017, minimumnya 1 pada Citatah tahun 2015. Yang terakhir untuk variabel perjanjian kerjasama dengan pemerintah ini dummy juga. Untuk maksimumnya 1 untuk perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pemerintah terdapat 97 data. Untuk skor 0-nya yaitu minimumnya terdapat 58 data yang perusahaan tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah. Selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas. Dilihat dari tabel bahwa koefisien korelasi antar variabel independen pada penelitian tidak ada yang melebihi dari 0,8, sehingga penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada hasil uji kelayakan model. Di sini menggunakan Hosmer and Lemeshow. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah model dikatakan fit atau tidak. Dilihat dari HL statistik yaitu sebesar 6,258, yaitu melebihi dari 0,05, berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dikatakan fit. Selanjutnya ada hasil uji akurasi prediksi. Ini merupakan persentase keakuratan nilai prediksi dari variabel dependent. Dapat dilihat bahwa persentase yang betul dari dependent score 0 atau yang tidak terindikasi fraud itu sebesar 86,60%. Lalu untuk persentase akurasi prediksi untuk dependent score 1 atau perusahaan yang terindikasi fraud itu sebesar 62,07%. Sehingga total keseluruhannya persentase ketepatan klasifikasi ini sebesar 77,42%, lebih besar dari 50%, sehingga model dapat dikatakan sudah cukup baik.
Selanjutnya untuk koefisien determinasi menggunakan McFadden R-square, yaitu sebesar 26,23% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dari penelitian ini. Selanjutnya untuk analisis hasil uji regresi logistiknya, untuk interpretasi ini merupakan rumus regresi logistik yang hasilnya sebagai berikut. Untuk interpretasinya itu menggunakan odds ratio, di mana odds ratio ini memiliki rumus eksponensial dari nilai koefisien. Berikut merupakan odds ratio-nya ada di layar. Lalu untuk selanjutnya uji T atau uji parsialnya, hasilnya adalah dari 9 variabel independen, terdapat 4 variabel independen yang menghasilkan hasil signifikan, yaitu yang pertama untuk variabel pertumbuhan aset atau exchange, itu hasilnya signifikan positif karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Lalu yang kedua, yang signifikan itu adalah ROA, di mana probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 dengan koefisiennya minus, sehingga signifikan dengan arah negatif. Lalu untuk yang ketiga, ada receivable, itu probabilitasnya juga lebih kecil dari 0,05, sehingga hasilnya adalah signifikan dengan koefisien positif, maka signifikan positif. Lalu yang keempat, ada Tata atau total accruals ini juga berpengaruh signifikan karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, sehingga signifikan positif. Untuk variabel lainnya yaitu leverage, persentase Dewan Komisaris Independen, perubahan direksi, jumlah foto CEO, dan perjanjian kerjasama, hasilnya tidak signifikan karena probabilitasnya melebihi dari 0,05. Selanjutnya ada analisis hasil penelitian. Untuk hipotesis 1A, financial stability berpengaruh positif terhadap fraud. Hasilnya ini diterima. Hasil ini didukung oleh penelitian Apriliana, Iqbal, dan Skousen, di mana kondisi keuangan yang tidak stabil itu mencerminkan tingginya risiko bisnis, sehingga manajer itu berusaha untuk memberikan sinyal positif agar dapat dinilai baik dengan cara salah satunya memanipulasi laporan keuangan. Lalu ketika perusahaan sudah mencapai kestabilan pada pertumbuhan aset, perusahaan itu cenderung untuk mempertahankan kestabilan tersebut, salah satunya dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Lalu untuk hipotesis 1B, external pressure berpengaruh positif terhadap fraud, ini hasilnya ditolak. Jadi external yang diukur menggunakan leverage atau total debt bagi total aset ini tidak berpengaruh terhadap fraud. Hasil ini didukung oleh penelitian Hak, Omukage, dan Sari. Alasannya adalah bahwa terdapat kemungkinan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang tinggi. Lalu alasan selanjutnya adalah karena data penelitian menunjukkan min dari total hutang terhadap total aset ini sebesar 0,5, sehingga rata-rata leverage dari perusahaan itu tidak melebihi dari total asetnya, sehingga tidak berpengaruh. Lalu untuk H1C, itu financial target berpengaruh positif terhadap fraud. Ini hasilnya ditolak karena hasilnya adalah financial target yang diukur menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap fraud. Hasil ini didukung oleh Oscelik dan Faradiza. Jadi ketika ROA meningkat, perusahaan itu justru tidak melakukan fraud, melainkan ketika ROA lebih rendah, maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan fraud pada laporan keuangannya agar ROA-nya bisa lebih baik dari yang sebenarnya. Lalu untuk hipotesis H2A, nature of industry berpengaruh positif terhadap fraud ini diterima, didukung oleh Faidah, Jaya, dan Putri Asih. Hal ini terjadi karena semakin tingginya rasio piutang terhadap sales, jika semakin tinggi piutangnya, maka mengindikasikan likuiditas dari perusahaan tersebut tidak baik, sehingga menciptakan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pencatatan piutangnya agar kualitas kas pada perusahaan dapat dinilai dalam keadaan yang baik. Lalu untuk H2B, efektif monitoring berpengaruh negatif terhadap fraud. Ini hasilnya ditolak bahwa persentase Dewan Komisaris Independen itu tidak berpengaruh terhadap potensi terjadinya fraud. Didukung oleh Faidah, Hak, dan Tessa, bahwa alasan yang pertama itu adalah karena adanya POJK nomor 33 tahun 2014 tentang komposisi Dewan Komisaris Independen, yaitu harus minimal 30% dari
dari total Dewan Komisaris, sehingga untuk sebaran datanya itu adalah menyesuaikan dengan POJK tersebut. Lalu untuk H3, rationalization berpengaruh positif terhadap fraud, hasilnya diterima, didukung oleh Iqbal, Maulidiana, dan Novita. Jadi menurut Iqbal, nilai accrual ini akan memberikan wawasan atau informasi tentang tingkat rasionalisasi dari laporan keuangan yang menyebabkan pihak manajemen merasa tindakan fraudnya ini dapat dilakukan tanpa melanggar hukuman. Jadi semakin tinggi nilai accrual dari suatu perusahaan akan meningkatkan potensi terjadinya fraud pada laporan keuangan tersebut. Lalu untuk hipotesis 4, kompetens berpengaruh positif terhadap fraud, ditolak. Jadi pergantian direksi itu tidak berpengaruh terhadap fraud karena dengan adanya perubahan dewan direksi itu dengan tujuan untuk jadi untuk tujuan perubahan direksi itu adalah sebagai perbaikan dalam kinerja perusahaan sehingga tidak ada kaitannya dengan potensi terjadinya fraud pada laporan keuangan. Lalu untuk hipotesis 5, arogan berpengaruh positif terhadap fraud ini ditolak karena jumlah foto CEO itu tidak berpengaruh terhadap fraud karena dalam laporan tahunan, perusahaan akan lebih memfokuskan pada penyajian laporan keuangannya untuk menarik perhatian investor, sehingga banyak atau tidaknya foto CEO itu tidak menggambarkan seberapa besar tingkat arogansi dari CEO. Lalu yang terakhir, hipotesis 6, collusion berpengaruh positif terhadap fraud ini ditolak bahwa perjanjian kerjasama dengan pemerintah itu tidak berpengaruh terhadap fraud, karena perjanjian ini dapat dinilai sebagai upaya pemerintah dalam mendukung perusahaan sektor pertambangan. Jadi dalam perjanjian ini tidak terdapat kolusi antara pemerintah dengan perusahaan. Kesimpulannya, yang pertama, kesimpulannya itu adalah financial stability berpengaruh positif, external pressure tidak berpengaruh, financial target berpengaruh negatif, nature of industry berpengaruh positif, effective monitoring tidak berpengaruh, rationalization berpengaruh positif, competence tidak berpengaruh, arrogance tidak berpengaruh, dan collusion tidak berpengaruh terhadap fraud pada laporan keuangan. Selanjutnya untuk keterbatasan penelitian, yang pertama, sampel penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor pertambangan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya yang bukan menggunakan sampel sektor pertambangan. Lalu yang kedua, variable dependent ini adalah menggunakan Beneish M-score yang merupakan metode probabilitas dalam mengukur fraud sehingga keakuratannya tidak 100%. Lalu untuk yang ketiga, nilai McFadden dan R-square-nya ini cukup rendah sehingga masih banyak faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi fraud pada laporan keuangan. Sarannya, yang pertama, melakukan penelitian dengan sampel perusahaan sektor yang lainnya sehingga wawasan dari penelitian ini lebih luas. Lalu yang kedua, menggunakan metode pengukuran untuk fraud laporan keuangan ini yang lebih akurat seperti pada laporan kasus fraud di laporan keuangan atau laporan pasal 8 G7 OJK. Lalu yang ketiga, menambah atau merubah proksi dari elemen Faucinas hexagon fraud theory agar dapat memberikan wawasan lebih luas dalam menganalisis pengaruh teori tersebut terhadap fraud pada laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Bu Ira ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Devita. Silakan Bu Firna dulu atau Pak Sparta selaku pembimbing. Saya nggak banyak nanya, Ra. Ya, boleh komen-komen. Kasih semangat, Pak. Boleh kasih semangat. Ya. Oke deh, saya Devita Melansari, saya ucapkan selamat ya, karena sudah masuk ke tahap akhir. Dan selama bimbingan saya berjalan dengan baik dan intens ya, selama seminggu sekali ya. Sehingga hasilnya sangat baik sekali. Dan selama bimbingan Devita ini cepat memahami apa yang saya maksud ya, dan sehingga terjadi perbaikan yang bagus sekali. Mudah-mudahan hasil penelitian ini nanti bisa dibikin jurnal ya, dipublikasikan di jurnal internasional lah ya, internasional. Jadi kalau Devita mau bikin jurnal yang betul ya, nanti saya koreksi dalam bahasa Inggris, nanti dimasukkan ke jurnal internasional ya. Jadi kalau Mbak Devita, maksudnya nama Mbak Devita pertama, nama saya kedua, ini Mbak Devita nyusun ya.
Jadi saya akan kasih pengarah nanti ya. Bagus sekali skripsinya. Karena menyangkut teori yang prudensial yang terakhir ya. Prop yang terakhir lah. Jadi mudah-mudahan bisa berguna ya. Dan untuk itu saya ucapkan selamat, dan saya nggak ada mau saya tanya karena sudah tahu semua ya. Karena saya sering presentasi dan juga konsultasi sama saya, dan juga pernah jadi, ini kamu dosen PA saya, mahasiswa PA saya bukan? Bukan Pak, Ya. tapi untuk akuntansinya sama Bapak. Oh, ketika mas saya akuntansi apa? Akuntansi keuangan menengah. Iya, 1 itu 2. 1 Pak. 1 ya, ya. Dan ada mata kuliah apa lagi sama saya, cuma itu aja ya. Iya, cuma AKM. Oke, makasih dan selamat ya. Saya nggak ada pertanyaan, mungkin semangat aja Mbak Ira, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Makasih, dan masa depan juga lebih baik lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sparta. Silakan Ibu Vina. Oke, makasih Bu Ira. Memang ini benar nih, anak Mas Marta bagus banget skripsinya. Saya sampai terkagum-kagum. Iya, bagus. Keren. Karena Ya. karena siapa dulu pembimbingnya kan? Iya. Pembimbingnya siapa dulu Bu Ira? Mas Marta gitu loh. Jadi saya mau komentarin bingung nih Bu. Saya belajar sama Ira lah. Saya belajar sama Ira. Iyalah. Ya, saya juga belajar sama Ira, sama Mas Marta biar ketularan ikut dokter. Oke. Banyak sih, cuman saya tadi lihat beberapa ketikan yang agak-agak salah, nanti saya kasih ini aja, balikin aja ya. Cuma ini aja, saya iseng-iseng nanya nih, kan udah bagus banget nih Pak. Nah di sini kan katanya ngambil contoh pertambangan. Alasannya itu katanya pertambangan itu merupakan sektor perusahaan yang menduduki peringkat ketiga, ya, yang mempunyai kerugian. Oke, tahu nggak yang 1 dan 2-nya apa? Satunya itu keuangan Bu, perbankan dan keuangan. Lalu yang kedua itu saya rada lupa, kalau nggak salah swasta ya Bu ya? Kalau nggak. Oke, nah kenapa kamu milihnya nomor 3? Nah, semua orang kan selalunya milih nomor 1 nih, kayak kecap nomor 1. Apa udah dipeneliti sebelumnya atau gimana ini ceritanya? Sebenarnya awalnya emang mau pilih nomor 1, cuman kelihatannya sudah banyak Bu yang meneliti tentang sampelnya itu perbankan. Jadi sebenarnya saya mau mencoba yang lain, yaitu sektor pertambangan sih. Ya, tapi Lalu kalau untuk yang teori ini kan belum ya kalau saya lihat ya. Iya, untuk teori heksagon ini cuma sedikit sih Bu, yang saya aja nemuin tuh cuma 1 untuk jurnal heksagon fraud teori ini, itu juga untuk perusahaan manufaktur. Sebenarnya juga alasan lainnya itu karena, jadi kalau misalnya di perbankan itu biasanya kan di sana udah dikasih tahu ya Bu, untuk laporan fraud internal yang terjadi itu kan sebenarnya udah ada di laporan keuangannya. Nah, sebenarnya saya itu ingin mengukur fraud-nya ini menggunakan M-score ini Bu. Jadi oleh karena itu saya memilihnya sektor pertambangan, sehingga untuk mengukur fraud-nya ini menggunakan metode M-score tersebut. Gitu Bu. Oke, makasih ya. Berarti benar Pak, sudah menguasain. Oke, TOP BGT nih pembimbingnya. Makasih Bu. Terus satu lagi, saya mau ngomentari komentar saya waktu sempro kemarin, masih ingat nggak, Devita, apa yang saya komentarin? Iya Bu, masih yang foto CEO untuk mengukur arogansi ya Bu. Ya, waktu itu kan saya bilang, kenapa sih nggak ada yang lain? Ya, akhirnya benar ya, penelitiannya benar ya, tidak signifikan. Berarti Iya betul Bu. tidak perlu dibuktikan, saya udah berpikiran seperti itu aja sih. Yang lainnya sih saya udah itu aja deh komentar saya pas Sparta, karena memang sudah cukup bagus. Nah, untuk selanjutnya disempurnakan nih sama Bu Ira nih, pakarnya. Silakan Bu Ira. Makasih Bu. Terima kasih Bu Vina dan Pak Sparta. Ini sudah cukup baik sih kalau menurut saya. Cuman mungkin saya, karena ini kan tadi tujuannya mau dipublikasikan ke jurnal internasional ya.
Jadi saya bantu touch up aja. Saya Ya, bagus. saya bantu Keren. touch up akhir ya. Devita bisa di-share draft skripsinya nggak biar sekalian aja gitu ya. PowerPoint-nya Bu. Draftnya aja langsung Oh, Devita. draftnya sebentar. Sudah terlihat ya Bu? Sudah. Di bagian mananya Bu? Bagian rumusan masalah. Ini Bu. Nah ini ya rumusan masalah nih. Ini kan menggunakan teori heksagonal ya. Heksagon ya, heksagon teori. Iya Bu. Oke. Berarti ada berapa? 8. Heksagon tuh berapa sih heksa tuh? Heksagon itu 6 Bu. 6. Oh, 6 kok 8. Ini ada berapa? Heksa tuh 6 ya. Ini ada Iya. rumusan masalahnya Mbak Devita. Coba lihat terus ke bawah. Nah, disesuaikan aja biar sesuai dengan walaupun kan nanti misalnya ada satu dimensi diukur dengan beberapa indikator. Jadi di rumusannya menggunakan teorinya aja, teori heksagon itu kan dia ada 6 dimensi ya. Cuma kan dalam satu dimensi kayak tadi ada diukur oleh beberapa indikator nggak apa-apa. Jadi rumusan masalahnya disesuaikan dengan hipotesisnya. Kalau hipotesisnya udah 6 kan ya, cuman ada yang beranak. Nah, jadi biar nanti kelihatan sebetulnya kan kalau heksagon itu ada unsur pressure misalnya. Kemudian, nah ini kan nggak kelihatan tuh si unsur heksagonnya itu, gitu. Tapi yang dipakai di sini indikator. Gitu. Jadi di hipotesisnya saran saya sih dikembalikan ke hipotesis di rumusan masalahnya dikembalikan ke dimensi heksagonnya. Walaupun nggak apa-apa nanti di hipotesisnya misalnya satu masalah itu dihipotesiskan dengan beberapa indikator. Gitu ya. Oke Bu, siap. Oke. Nah, kita ke hipotesis. Ini berarti pakai Benese ya? Yang Ya, fraudnya. Nah, ini coba rangkanya dulu. Nah, ini kan jadi cocok sama rangkanya. Nah, rangkanya udah 6 tuh. Iya. Nah, jadi kan ada pressure, ada 3 indikator. Di opportunity ada 2 indikator ya. Kompeten, oke. Nah, hipotesisnya, sini aja nggak apa-apa deh di sini. Oke. Iya Bu. Ya, gitu. Financial stability, kenapa berpengaruh positif terhadap fraud? Jadi sebenarnya untuk financial stability ini bisa positif, bisa negatif kan ya Bu. Itu sebenarnya saya pilih positif karena dari hasil jurnal terdahulu yang pertama. Lalu yang kedua juga karena emang hasilnya itu kan positif, jadi hasilnya memang positif. Dan financial stability ini karena semakin jadi ini kan diukurnya menggunakan pertumbuhan aset ya Bu. Jadi kalau misalnya pertumbuhan asetnya itu semakin tinggi, maka harusnya itu kan mengindikasikan bahwa perusahaan itu semakin stabil karena asetnya semakin tinggi gitu Bu. Jadi kalau misalnya dia itu udah asetnya itu selalu tinggi, pasti manajemennya itu menginginkan pertumbuhan itu agar tetap setinggi itu. Jadi kalau misalnya ada faktor yang bisa mengakibatkan kestabilan dari aset tersebut goyang gitu Bu. Jadi oleh karena itu manajemen itu terdorong untuk melakukan laporan keuangannya. Gitu sih.
Kenapa semakin stabil aset, fraudnya semakin tinggi? Iya karena dengan kestabilan itu, jadi manajemen itu ingin selalu mempertahankan kestabilan tersebut, Bu. Kaitannya sama fraud? Jadi, Dengan cara melakukan fraud. dengan cara melakukan fraud, nah devisa dikembalikan ke presurnya. Nah, presurnya itu yang dapat. Jadi karena pertumbuhan aset yang tinggi memberikan pressure bagi manajemen agar tetap dalam kondisi stabil sehingga terdorong melakukan fraud. Nah, itu untuk di hipotesisnya ya. Iya, Bu. Dikaitkan untuk setiap indikator ini ke induknya, ke rumahnya. Nah, stability kaitkan sama dia proxy dari pressure. External pressure kaitkan sama pressure, proxy pressure-nya juga gitu ya rumahnya. Financial target juga begitu. Itu ya, Devita ya. Iya, Bu. Siap. Kemudian sekarang opportunity nih, terutama yang ini yang dipakai effective monitoring atau ineffective monitoring untuk di datanya. Effective monitoring, Bu. Jadi persentase Dewan Komisaris Independen. Iya. Dewan Komisaris Independen terhadap fraud ya. Iya. Jadi yang dipakai effective monitoring. Kalau monitoringnya tinggi, fraudnya turun ya. Jadi bukan betul. Ya, oke. Rationalization, competence. Oke. Nah, lihat ke hasilnya. Udah ada. Ini ya, Bu. Ya. Ke statistik deskriptif. Ini, Bu. Saya cek satu-satu ya. Change itu berarti perubahan aset. Perubahan aset. Growth, iya, perubahan asetnya. Growth aset, pertumbuhan aset. Iya, betul. Pertumbuhan aset, oke. Leverage? Ini yang external pressure, Bu. Diukur pakai? Total debt bagi total aset. Oke, kedua return on asset ya. Receivable? Yeah. Receivable ini rasio perubahan piutang terhadap sales, Bu. Receivable terhadap sales ya. BC itu apa? Ini Board of Commissioner Independent, Bu. Jadi persentase Dewan Komisaris Independen. Diukur pakai yang tadi, yang untuk effective monitoring ya? Komisaris independen dibagi total komisaris. Iya. Apa? Total accruals to total asset, Bu. Total accrual, total asset. Di-change? Ini pergantian direktur change-nya, Bu, untuk competence. Per tahun atau per berapa tahun? Per tahun, Bu. Oh, per tahun. Oke. Direksi utama atau semua direksi? Semua direksi. Oh, jadi kalau ada penggantian salah satu direksi, langsung dikasih nilai 1? Iya, betul, Bu. Oke. COP? Ini jumlah foto CEO di laporan tahunan. Oh, hanya laporan tahunan ya yang dipakai ya? Iya, Bu. Berarti yang di root-nya aja? Atau semua? Iya, di root-nya aja, Bu, ini. Root aja kan, CEO kan? GoPro? Ini adanya perjanjian kerjasama dengan pemerintah, Bu. Dapatnya dari mana datanya? Nah, ini sebenarnya kan awalnya aku juga emang bingung ya, Bu, untuk tapi karena ini, jadi aku nemu jadi untuk sektor pertambangan ini emang ada perjanjian khususnya itu kepada pemerintah, namanya itu PKP 2B, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Bu. Itu namanya. Jadi itu perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
Kontrak ini kontrak pengelolaan maksudnya. Iya, betul Bu. Kontrak Kontrak kuasa untuk tambang, pengelolaan operasi batu baranya Bu. kontrak kuasanya ya. Jadi Iya, berarti ada yang nggak punya dong. iya ada yang nggak punya Bu. Ini juga untuk mengukurnya juga, jadi kan sektor pertambangan itu juga ada yang BUMN Bu. Jadi kalau BUMN saya kasih nilai 1 juga Bu. Jadi untuk BUMN dan ada perjanjian dengan PKP 2B tersebut. Bukannya kalau swasta dia harus ada kontraknya, kalau nggak bisa beroperasi ya. Eh, Kalau yang saya cari di laporan tahunannya sih emang ada beberapa yang nggak ada Bu, yang dia tidak menyebutkan bahwa ada kontrak dengan si pemerintah ini dengan PKP 2B ini. Ada. Nah ini berarti hati-hati ya Devita, karena kan yang dilihat tuh kolusi, sedangkan itu kan semua izin ya, sudah izin kuasa pertambangan ya. Mestinya sih kan semua swasta kalau dia mau dapat izin operasi pertambangan emang ada kontrak ini, kecuali mau ini kontraknya kontrak yang bukan izin pertambangan, mungkin di apa namanya di bisa jadi kan dia itu tidak mengungkapkan karena memang bukan nggak punya gitu, tapi tidak menyampaikan. Karena kalau misalnya yang dimaksud kontrak itu adalah kontrak kuasa tambang, harusnya semua swasta itu kan memang karena tambang itu wajib punya, apalagi ini yang listing di bursa ya, udah pasti semuanya udah harus punya, kalau nggak kan nggak bisa beroperasi. Kecuali kalau tambang-tambang ilegal tuh yang nggak punya kontrak tambang ya pasti ada, tapi kan kalau yang listing di bursa saya rasa pasti punya izin ya. Iya Bu. Mungkin masalahnya ada yang mendisklos di laporan keuangan, ada yang enggak itu. Jadi ini hati-hati, khawatirnya nanti padahal sebetulnya dia punya, nah, tetapi dia tidak menyampaikan saja kan, tidak menganggap itu suatu informasi yang harus disampaikan itu. Jadi saran saya sih kalau menggunakan proksinya ini ya didisklos di keterbatasan Devita. Karena kan kalau izin memang harus ada izin ya. Jadi kalau izin kuasa yang dimaksud adalah kontrak tambang ini kuasa operasi tambang, kalau dikaitkan dengan kolusi kan sebetulnya itu hanya izin ya. Kecuali mungkin persepsinya ketika melakukan kontrak itu ada kolusi gitu ya, misalnya agar izinnya keluar. Tapi masalahnya kalau menggunakan dummy 10 harusnya semua 1. Itu karena nggak mungkin dia beroperasi tanpa izin kalau perusahaan tambang besar, apalagi yang listing di bursa. Kecuali adalah ya melakukan penelitian dalam konteks sampelnya itu termasuk tambang-tambang yang ilegal itu. Jadi ini ada constraint di pengukuran GoPro-nya ini. Ya, menurut saya ya, Devita. Nanti dimasukkan di keterbatasan aja nanti. Iya, iya Pak. Keterbatasan. Bisa menyebabkan bias juga sih, bias. Iya, karena bias gitu. Terus sekarang ke hasilnya, Devita. Analisis hasilnya ya Bu? Iya, ke tabelnya aja, tabel analisis hasil. Regresi. Kalau fit datanya udah saya cek sih udah fit ya. Ini ya Bu? Ya ini. Ya ini ya. Nah ini kan ada yang pengaruhnya negatif, ada yang positif ya. Di hipotesis ini kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah di ini aja dikasih expected sign. Expected sign. Jadi ketahuan mana yang sesuai dengan ekspektasi sama yang enggak. Ini yang tadi yang beda tuh cuma yang satu aja yang monitoring ya. Nah ini Bu yang ROA. ROA ini kan negatif.
Ekspektasinya, hipotesisnya positif negatif? Positif, Bu. Positif. Hasilnya negatif. Negatif. Iya. Cuma ditolak hipotesisnya. Ditolak ya, Bu. Ditolak. Di situ udah ditolak juga. Udah. Udah. Jadi jangan, kesimpulannya jangan signifikan tidak signifikan, tetapi hipotesis diterima apa ditolak. Itu misalnya a change itu H1A, leverage H1B, H1A ditolak misalnya, diterima, H1B ditolak, H2B ditolak, gitu ya. Karena kan ini berhubungan dengan penerimaan dan penolakan hipotesis. Karena signifikan belum tentu dia diterima kan hipotesis. Iya, Bu. Ya. Yang apa aja yang diterima? Yang ini satu, berarti ini langsung aja ya, Bu. H1A Diterima gitu. Atau tidak dapat ditolak, nggak apa-apa. Dan seterusnya nanti dibetulin ya. Jadi hanya H1A, H1C yang ini. Ini berarti ditolak ya, Bu ya? ya. Ini H2. H2A diterima. Oke. Lalu yang ini H3. Itu H3 itu apa? Pressure. Rationalization. Oh, rationalization. Jadi hanya pressure dan rasionalisasi aja. Ini opportunity juga, Bu, ada receivable. Oh, receivable. Jadi dari 6 ada 3. Ya, dari 6 dimensi ada 3 ya. Iya. Terus opportunity ya? Iya. Opportunity dan Rationalization. Rationalization. Oke. Nah, kalau nanti mau dipublikasikan pada kita, ini kan udah ketahuan dari 3 indikator apa tadi, pressure tuh hanya 1 ya. Nah, coba kalau yang tidak signifikannya, yang leverage-nya kamu exclude aja. Kan pakai 2 indikator pressure gitu. Karena kan walaupun dia ditolak tapi kan signifikan ya. Namun coba untuk publikasi ya, bukan untuk skripsi ya. Dikeluarin aja leverage-nya, karena kan dia hanya pressure, indikator dari si pressure. Siapa tahu hasilnya lebih baik, khawatirnya dia mengganggu variabel lain gitu, yang bisa jadi signifikan malah jadi nggak signifikan. Kayak misalnya nih the change, dia kan 0,09, itu sedikit lagi bisa signifikan. Bisa jadi dia keganggu oleh leverage. Itu. Terus ini dari segi statistik, dari segi teknik ya. Jadi yang leverage coba ketika mau dipublikasi, di run ulang tanpa ada leverage, bisa patuh hasilnya lebih baik. Terus apalagi pakai proxy, apa lagi selain pressure? Yang lebih dari 1 proxy? Cuma pressure sama opportunity aja, Bu. Opportunity ada ini 2. Receivable sama, ini apa BIN? Persentase Dewan Komisaris Independen. Oh, effective manufacturing itu. Iya. Receivable yang natur industri. Oh, nggak apa-apa, itu masukin lagi sih. Natur industri. Oh, nggak apa-apa, itu masukin lagi sih. Karena dia kan untuk monitoringnya ya. Itu sih sarannya tuh. Dan kemudian di hipotesis, di pembahasannya kamu kembalikan ke itunya lagi, konsepnya lagi. Coba lihat di pembahasannya. Sayang kalau udah bagus, ini udah. Nah, oke. Udah. Analisis. Ada 6 kan? Ada. Ya, ini. Ya udah betul yang tadi. Nah, ini, Bu. Jangan 9 tuh, jadi kamu pakai 6 aja. Iya, Bu, nanti dibenerin. Namanya dibetulin ke kayak ke ini ya.
ya. Ya, Iya, iya. analisis juga sama gitu. Analisis juga sama di kembalikan. Jadi kan sebetulnya yang karena judulnya adalah membuka perspektif si heksagon itu. Jadi kita ingin tahu dari komponen dimensi heksagon yang mana yang berdampak terhadap fraud. Sehingga nanti di kesimpulan, di hipotesis, di hasil penelitian kan kita tahu, oh ternyata hanya dari 6 hanya 3 dimensi. Nah ini kan ada berimplikasi ke, coba implikasi manajerialnya. Jadi nanti ini di rewrite aja untuk yang penyampaian hasilnya ya. Iya, Bu. Implikasi manajerialnya mana coba? Ini, Bu. Jadi, nah sebelum kesini ya coba nanti dilihat, jangan menggunakan pertumbuhan coba lihat di atasnya. Nah langsung gunain jangan menggunakan ukurannya, tetapi konsepnya ya. Jadi kayak iya, iya. pertumbuhan aset, tapi kan pertumbuhan aset itu sebetulnya mengukur si pressure misalnya. Pressure yang diukur dengan pertumbuhan aset, nah gitu. Jadi iya, iya. hubung ke indeksnya. Nah, implikasi manajerial. Nah, sama implikasi manajerial kan kamu sampaikan dulu bahwa dari 6 dimensi, hanya 3 dimensi yang berpengaruh terhadap fraud, laporan keuangan, yaitu dimensi pressure, tadi opportunity, dan rasionalisasi. Nah, sehingga implikasinya apa? Bagi si perusahaan manajemen atau bagi regulator pertambangan, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dikasih pressure, terus gimana? Biar kan sebetulnya ini kan menunjukkan bahwa kalau dia punya pressure, fraudnya akan semakin tinggi. Kemudian kalau dia ada rasionalisasi, punya alasan, dia selalu melakukan justifikasi, fraudnya juga akan tinggi. Kemudian kalau ada satu lagi apa tadi? Opportunity, Bu. Gitu ya. Nah itu implikasinya apa untuk manajemen agar bisa mengurangi terjadinya fraud ini? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajemen agar kalau ngasih pressure tapi tidak mengakibatkan fraud? Kalau ada mengurangi opportunity fraud, gimana caranya gitu? Kemudian bagaimana untuk tadi mengurangi justifikasi si manajemen untuk melakukan fraud itu gimana caranya gitu. Nah, biar bagus di jurnalnya nanti ya. Nah, kemudian hasilnya juga sama, hasil kesimpulannya coba lihat. Kesimpulannya nih, Bu. Nah, kesimpulannya balikkan ke kontraknya tadi ya, ke 6 dimensi dari si heksagon ini. Terus keterbatasan dan saran. Keterbatasannya satu itu sampel ya. Kedua akurat 100% untuk pengukuran fraud. Sarannya apa? Untuk mengatasi keterbatasan pertama, yang pertama itu sampel ya, maka cakupannya disebutkan sektor yang berbeda boleh ya. Terus untuk yang kedua, deteksi dari fraudnya. Yang lebih akurat, Bu. Kayak cuma sedikit kalau pakai OJK kan. Nanti yang kalau aturan ini cuma paling dari sampel cuma ada 1-2 gitu. Itu aja yang ukuran yang F-score aja kalau enggak.
itu kan Devita belum bisa mengatasi yang F-score ya di tahun berikutnya pakai F-score. Kalau syaratkan pakai F-score. Kalau menggunakan yang kasus pelanggaran ini sedikit banget. Mahasiswa itu sebelumnya ada yang pernah pakai ini kan, itu sedikit banget yang cuma dia terbukti melakukan pelanggaran laporan keuangan menggunakan versi ini. Tuh. Kemudian untuk yang ketiga, saya pikir tuh yang terakhir itu dimasukkan tuh yang apa tuh? Kolusi, Bu. Ya, yang kolusinya, proksinya. Nah, di atas di keterbatasan sampaikan mengukur kolusi menggunakan tadi apa tuh kontrak ya. Nah, sebutkan bahwa ini ada keterbatasan, bisa jadi sebetulnya harusnya kan idealnya memang kalau perusahaan tambang harus punya izin tambang, kalau enggak ya kan sebetulnya nggak bisa beroperasi. Nah, mestinya kalau perusahaan yang di bursa harusnya udah punya izin tambang lah, mana mungkin nggak punya ya, kecuali kalau tambang yang ilegal tadi. Nah, jadi sehingga nanti itu sampaikan keterbatasan. Nah, nanti sarannya untuk penelitian berikutnya mencari proksi untuk mengukur kolusi ini dengan pendekatan yang lain. Itu. Oke, Bu. Ya, Devita. Dari saya itu aja. Pak Sparta, Bu Vina, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya sebagai pembimbing terus terang aja masukannya sangat berarti sekali bagi kami, terutama Mbak Devita ya. Nanti itu menyusun jurnal nanti Mbak Devita bikin konsep nanti saya edit ya. Bikin bahasa Indonesia dulu, baru kita Inggriskan ya. Jadi Indonesia dulu, terakhir baru Inggriskan. Karena bagus sekali nih, karena sayang juga kalau nggak dimasukkan ke jurnal internasional ya. Sayang sekali, karena tidak semua masa bimbingan saya suruh masuk jurnal. Kalau terasa penelitiannya biasa nggak saya sampaikan. Kalau udah banyak bikin ya, nggak ada yang istimewa, biasa nggak perhatian saya. Tapi ini cukup baik ya. Dan Mbak Devita juga cukup menguasai lah ya. Dan bimbingan banyak tanya, semuanya bisa aja dengan baik ya. Jadi saya percaya ke Mbak Devita. Demikian Mbak Ira, terima kasih banyak Ira, masukannya luar biasa Ira. Bisa digunakan untuk bahan referensi kami untuk bikin jurnal nanti. Terima kasih banyak. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, sebelum udah kita suruh kick out. Upnya bagus banget. Belajar dari Bu Vina dulu. Belajar make up jadi inget. Mbak Devita minta tolong keluar dulu ya. Devita maksudnya ke Mbak Devita. Devita yang lagi sidang. Devita yang lagi sidang. Bu, oke. Ya, keluar dulu ya. Izin dulu ya, Bu, Pak. Iya, Devita. Mbak Devita